Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Didi Mulyadi, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, dengan nomor induk mahasiswa 52521111649. Pada hari ini, Jumat, tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 11 MP1 SMK Negeri 1 Kadipaten dengan materi menghindari akhlak mazmumah, perkelahian antar pelajar, mengkonsumsi minuman keras, dan narkoba. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, untuk itu silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban. Selanjutnya, Bapak absen terlebih dahulu. Amanda, Amel, Amelia. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah di hari ini hadir semua ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanahku saudaraku, mana aku berdiri jadi pandu ibuku, menentukan arah dan pilihan hidup. Oke, Bapak mau tahu pendapat kalian. Apa yang kalian lihat dalam gambar ini? Oke, seorang yang tidak terlibat perkelahian antar atau tawuran. Ya. Untuk tujuan pembelajaran kali ini diharapkan yang pertama, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan dampak negatif dari perilaku perkelahian antar pelajar, minum-minuman keras, dan narkoba. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab yang mendorong terjadinya perkelahian antar pelajar, ya, mengkonsumsi minuman keras dan narkoba. Ya, oke. Selanjutnya, ya, ini adalah merupakan pertanyaan pemantik. Ya, apa sih pengertiannya dari perkelahian antar pelajar, mengkonsumsi miras dan narkoba? Coba jelaskan bahayanya. Ya, jelaskan juga manfaat menghindari perkelahian antar pelajar, mengkonsumsi miras dan narkoba. Yang terakhir adalah coba jelaskan dan berikan contoh ya tentang cara mengatasi hal tersebut. Kita akan adakan asesmen diagnostik atau asesmen awal. Silakan join ke kuisis dengan memasukkan 344268. Sudah selesai? Oke.
Oke, ternyata yang menjadi juaranya adalah yang pertama Amel, dua Ian, ketiga Fadilah. Tepuk tangan. Oke. Yang akan kita bahas yang pertama adalah perkelahian antar pelajar. Pengertian dari perkelahian antar pelajar adalah suatu pertengkaran atau perkelahian yang biasanya dilakukan secara beramai dengan Melibatkan banyak pelajar dari dua kelompok yang berbeda. atau ya. Yang kedua, tentang mengkonsumsi minuman keras. Ya. Pengertiannya apa? Minuman keras adalah jenis minuman yang mengandung alkohol sehingga dapat menyebabkan ketagihan bagi orang yang mengkonsumsinya. Yang ketiga, narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat bahan berbahaya. Istilah narkoba ini adalah dikenal dengan nafsa. Ya, terima kasih. Nah, itu yang akan kita bahas di pembelajaran kali ini, ya. Selanjutnya, Bapak udah bagi untuk kelompoknya. Yang pertama, Bapak beri nama untuk kelompok 1, itu adalah kelompok sidik. Untuk kelompok 1 sebelah sini, ya. Kelompok 2 itu tabligh, ya. Nanti setelah itu Bapak akan bagikan LKPD-nya, ya, atau lembar kerja peserta didiknya. Kelompok 1 udah siap ya? Bapak mulai bagikan LKPD-nya, ya. Silakan untuk dipahami, ya. Ini untuk kelompok 4 udah siap? Ya, ini LKPD-nya, silakan. Untuk LKPD kelompok 1 udah jelas ya. Di situ ada dari mulai untuk menganalisis lebih mendalam terkait perkelahian antar pelajar. Itu masalahnya untuk dipecahkan. Untuk kelompok 2 ya, untuk permasalahannya yaitu yang berkaitan dengan bahaya minuman keras. 15 sampai 20 menit ya. Nanti habis ini kita langsung presentasikan. Silakan untuk dikerjakan. Kasih nama dulu ya, nama kelompok dan anggotanya. Ya. Bagaimana kelompok 3? Ada yang bisa dibantu? Ya, silakan untuk dimulai. Oke, bagaimana untuk tugas kelompoknya? Apakah sudah selesai? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Kan kelompok 1 untuk maju ke depan. Silakan untuk kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 nanti disimak ya apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Nanti setelah selesai presentasinya silakan kalian kasih tanggapan atau pertanyaan. Paham? Oke, silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang perkelahian antar pelajar. Yang pertama, faktor pemicu utama perkelahian antar pelajar. Yang pertama ada pilihan rasional atau rational choice. Yang kedua ada disorganisasi sosial atau social disorganization. Yang ketiga ada tekanan atau strain. Dan yang keempat diferensial atau association.
Yang kelima, ada pemberian label atau labeling. Nah, yang kedua itu ada dampak negatif perkelahian pelajar. Nah, yang keempat adalah solusi atau konkret pencegahan perkelahian pelajar. Ada 3 solusi konkret yang dapat kita lakukan. Bagi siswa, 1. Mengembangkan potensi diri. Yang kedua, meningkatkan keterampilan. Yang ketiga, memilih lingkungan pergaulan yang baik. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang bertanya? Sebutkan dan jelaskan 2 jenis perkelahian pelajar yang dijelaskan dalam materi. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Cinta. Delikuensi atau situasional, perkelahian yang terjadi karena situasi tertentu yang memaksa, misalnya salah paham, saling tantang, atau emosi sesaat. Contohnya, ada 2 siswa bertengkar di kantin sekolah karena berebut tempat duduk hingga berakhir dengan perkelahian. Yang kedua, delikuensi sistematik. Perkelahian dilakukan karena sudah terorganisasi atau terkait kelompok atau geng tertentu. Perkenalkan, nama saya Amel dari kelompok 3. Sebutkan minimal 3 faktor penyebab terjadinya perkelahian pelajar. Izin jawab. 1. Faktor individu. Kurangnya kontrol emosi, rendahnya kesadaran hukum atau terpengaruh masalah keluarga. Contohnya, siswa yang sering mendapat tekanan di rumah lebih mudah terprovokasi untuk berkelahi di sekolah. Yang kedua, faktor lingkungan, disorganisasi sosial. Contohnya, lingkungan sekolah yang kurang pengawasan sehingga siswa bebas membawa senjata tajam. Dan yang ketiga, faktor salah pergaulan, affiliational association, bergaul dengan teman yang suka melakukan kekerasan. Contohnya, seseorang yang ikut masuk geng anak-anak nakal sehingga terlibat tawuran antar sekolah. Izin bertanya, saya Iza Asnafifah dari kelompok 4. Jelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perkelahian antar pelajar. Izin menjawab pertanyaan dari Ija. Mengembangkan bakat dan minat seperti membimbing siswa untuk aktif di kegiatan positif seperti organisasi OSIS, ekstrakurikuler, olahraga, atau seni. Yang kedua, meningkatkan kesadaran hukum dan moral, seperti memberikan penyuluhan tentang dampak hukum dan moral dari perkelahian. Contohnya, mengadakan seminar anti kekerasan dengan narasumber dari kepolisian. Yang ketiga, menguatkan hubungan sosial antar siswa. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah memberikan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bahaya miras dalam perspektif Islam dan kesehatan. Minuman keras dapat melemahkan otot jantung, menyebabkan detak jantung tidak teratur, tekanan darah tinggi, dan meningkatkan resiko stroke serta serangan jantung. Pankreas. Alkohol dapat memicu peradangan pada pankreas. Contoh nyatanya adalah salah satu contoh klasik yang sering dikisahkan dan relevan dengan kondisi saat itu adalah kisah seorang ahli ibadah yang saleh. Suatu hari, ia digoda oleh seorang wanita dan dipaksa memilih 1 dari 3 perbuatan dosa, yaitu meminum segelas arak, berzina dengan wanita itu, atau membunuh seorang anak kecil yang ada di sana. Berpikir bahwa minuman arak adalah dosa yang paling ringan, ia pun memilihnya. Namun, setelah mabuk dan kehilangan akal sehatnya, ia tidak hanya berzina dengan wanita tersebut, tetapi juga membunuh anak kecil itu. Kisah ini, meskipun merupakan cerita dari masa lalu, merefleksikan pada kasus kriminal modern. Berita-berita kriminal sering melaporkan kasus pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan, dan rumah tangga, dan perkelahian yang dipicu oleh konsumsi minuman keras. Sekian materi dari kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya Azkia Kemalia Putri dari kelompok 1, izin bertanya. Apa yang dimaksud khamar menurut Islam? Izin jawab pertanyaan dari Azkia.
Khamar adalah segala jenis minuman atau makanan yang memabukkan dan merusak akal sehat. Khamar termasuk pula narkoba atau zat-zat yang memabukkan. Hukumnya haram dalam Islam karena merusak akal moral. Apakah sudah cukup? Terima kasih. Oke, cukup sekian presentasi kami mengenai bahaya miras. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kalian telah mempresentasikan tugas yang Bapak berikan ya dari masalah-masalah yang ada, LKPD 1, LKPD 2, LKPD 3 sampai LKPD 4. Kalian sudah sangat baik ya, dan Bapak harapkan terus dikembangkan. Nah, di akhir Bapak akan mengadakan asesmen. Baik, silakan kalian kembali buka gadgetnya masing-masing dan masuk ke kuisis ya. Nanti untuk kodenya Bapak tampilkan di layar. Itu kodenya udah muncul di layar. Udah semua ya, Bapak akhiri ya. Siapa yang menjadi juaranya? Iya, Wita, Ii, sama Nur. Tepuk tangan buat kalian semua. Tibalah kita di akhir ya pembelajaran ini. Di kegiatan akhir kalian itu memahami materi ini dengan baik ya dari awal sampai akhir. Hasil dari materi yang kita pelajari sekarang yaitu kelahian dalam pelajar. Mengenai perkelahian pelajar merupakan perilaku menyimpang yang merugikan banyak pihak dan harus dihentikan. Penyebabnya kompleks, bisa melibatkan faktor internal individu hingga lingkungan sosial. Yang kedua adalah larangan minuman keras. Merupakan segala sesuatu yang memabukkan dan diharapkan secara tegas dalam Islam. Bahayanya sangat besar, meliputi kerusakan pada kesehatan fisik, mental, akhlak, dan hubungan sosial. Yang terakhir ada narkoba. Merupakan zat terlarang yang hukumnya haram dalam Islam. Konsekuensi yang harus dibayar mahal. Apa aja? Pendidikan hancur, kesehatan rusak, hukum dan kriminal itu menanti, silakan penjara. Yang terakhir ini yang sangat apa? Kehilangan nyawa. Oke? Dari ini semua konsekuensinya harus dibayar mahal dari mulai keluarga dan masyarakat ya. Di minggu yang akan datang ya atau di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang dakwah. Wah, itu ya. Alhamdulillah kegiatan belajar mengajar di hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih semuanya. Ya, sebelum Bapak akhiri, Bapak minta kalian untuk berdiri terlebih dahulu. Silakan. Sekampon. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Silakan duduk kembali. Oke. Terima kasih ya, acara kegiatan belajar mengajar telah selesai dilaksanakan. Kita tutup kegiatan belajar di hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, semoga ada manfaatnya. Diakhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.